Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kali ini kita bersama dengan tamu yang sangat istimewa, yakni Bapak Raden Agus Qolik, yang semua sudah tahu bahwa beliau adalah calon wakil Bupati 2000 periode yang akan datang. Kita doakan Allah meridhoi dan jadi. Amin. Amin. Pada kesempatan ini sebelum kita mengajukan beberapa pertanyaan, Nun Sewu Pak Raden Agus untuk memperkenalkan diri. Nama saya Raden Agus Qolik. Saya berasal dari Dusun Paten, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Baik, itulah sekilas perkenalan, walaupun perkenalan ini sangat singkat dan semua warga Nadiyin pasti sudah tahu. Untuk itu langsung saja mengingat waktu, kita mengajukan hanya 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama begini Pak, berkaitan dengan Bapak mencalonkan diri sebagai calon Bupati periode yang akan datang ini. Satu pertanyaan yang pertama adalah Nun Sewu, pengalaman berpolitik atau organisasi dari Pak Raden Agus Qolik. Monggo silahkan. Saya belajar organisasi ini semenjak dari SMA. Saya belajar di Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta II. Saya selaku pengurus OSIS dulu di MAN 2 Yogyakarta. Setelah itu saya kalau di organisasi umum, saya masuk di Karang Taruna, mulai dari Karang Taruna Kampung, lalu Karang Taruna Desa menjadi ketua, lalu kecamatan, lalu pengurus Karang Taruna Kabupaten. Lalu untuk di organisasi NU sendiri, kami mulai dari bergerak di Ansor Kecamatan Sleman. Saya selaku sekretaris di Ansor. Kemudian beberapa saat kemudian saya masuk di MBC NU Kecamatan Sleman. Nah, pas saya menjabat menjadi sekretaris MBC NU Kecamatan Sleman, NU mendirikan partai namanya PKP. Saya ditugaskan oleh NU Kecamatan Sleman untuk menjadi pengurus di PKP di tingkat kecamatan. Lalu saya menjadi sekretaris, ketua, lalu pengurus sampai di kabupaten, dan sekarang menjadi ketua divisi PKP Kabupaten Sleman. Lalu yang berkaitan dengan belajar di pemerintahan, saya pernah menjadi anggota DPRD tahun 2004 sampai 2009. Pernah juga menjadi ketua fraksi Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sleman. Di samping itu saya juga aktif sebagai di komite, mendirikan PAUD, juga menjadi ketua komite di sekolah, dan menjadi ketua di organisasi kemasyarakatan sampai sekarang masih beberapa. Alhamdulillah, demikian pemaparan tentang pengalaman berorganisasi maupun berpolitik Bapak Raden Agus Qolik, dan ini menjadi ukuran kita bahwa beliau adalah memang sangat kuat di dalam berorganisasi dan mempunyai leadership yang tidak diragukan lagi. Dan itu memang sudah sesuai. Artinya kalau kedepannya beliau menjadi wakil bupati, pasti insya Allah akan menjadi kader NU yang sangat kita banggakan. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang kedua adalah berkaitan dengan pencalonan Bapak ini. Pertanyaan adalah program unggulan yang berpengaruh untuk warga Nahdiyin Pak. Saya kira ada beberapa hal yang perlu kita perjuangkan di Kabupaten Sleman. Nahdiyin banyak berkiprah di kemasyarakatan. Lalu yang paling utama juga bagaimana menjaga kesatuan ini ini menjadi dasar dari pergerakan Nahdiyin, bahwasanya nasionalisme dan kebangsaan ini merupakan hal yang harus kita pertahankan sampai kapanpun. Satu. Lalu yang kedua, bagaimana kita melihat pesantren-pesantren di Kabupaten Sleman. Selama ini belum begitu banyak dilirik oleh pemerintah di Kabupaten Sleman. Padahal pesantren ini menampung beribu-ribu santri, mengajari akhlak dan sebagainya. Di samping itu juga ilmu pendidikan di pesantren juga belum terperhatikan. Nah, ini garapan PR besar bagi kita. Lalu di bidang pendidikan yang lain, pendidikan formal itu ada pendidikan dari TK, PAUD, RA dan sebagainya.
ini juga masih sangat kurang dari perhatiannya, baik dari operasional pendidikan itu sendiri maupun tenaga pengoperasionalnya. Jadi guru yang berkiprah di situ juga masih belum terperhatikan. Dan di RA ini kan perjuangan dari Nahdlatul Ulama di situ cukup banyak orang-orang kita yang bergerak berkecimpung di situ. Ini juga untuk membentengi masyarakat, akhlak dari masyarakat juga dari sini. Tapi ini belum banyak dirilis oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Sampai dengan kaum rois, guru ngaji, bagaimana berjuang di masyarakat, ya sama-sama berjuang di masyarakat tanpa pamrih. Bahkan di program-programnya saja masih kecil. Di tingkat kesra di kelurahan ya, itu anggaran dari pemerintah kabupaten juga masih kecil, sehingga Kesra ini tidak bisa mendistribusikan anggaran, membuat kegiatan-kegiatan penganggaran untuk kaum rois yang dipergunakan secara maksimal untuk masyarakat. Ini yang akan kita perjuangkan di kemudian hari. Sangat luar biasa para pemirsa Lumpang Channel yang budiman. Jadi pemaparan dari Bapak R. Agus Kholik ini memang kebijakan atau program yang sangat menyentuh sampai bawah. Untuk itu kami berpesan, jangan lupa tanggal 9 Desember coblos nomor 1 pasangan Bapak Danang Wicaksono dan Bapak R. Agus Kholik. Lumpang Channel, Yes! Sleman Nyawiji Nyembadani.